Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan menunjukkan sekaligus menjelaskan bagaimana bentuk RPP yang disederhanakan dari komponen yang berjumlah 9, kemudian disederhanakan dengan jumlah komponen inti yaitu 3, yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan, pada komponen inti RPP 1 lembar ini tidak mutlak diisi atau dijabarkan hanya 3 komponen inti saja. Jadi kita boleh menambahkan komponen yang dirasa penting untuk kita tuliskan pada RPP kita, gitu. Nah, untuk kali ini saya menambahkan satu komponen lagi, yaitu media pembelajaran, alat bahan, dan sumber belajar. Ini saya tambahkan dengan tujuan untuk memperjelas media, alat, dan sumber belajar yang akan dipakai pada pembelajaran yang saya siapkan pada RPP ini. Gitu. Oke, mari kita lihat satu persatu untuk komponennya. Seperti yang sudah saya sampaikan di penjelasan sebelumnya, bahwa pada RPP itu wajib disertakan identitas sekolah. Jadi meliputi nama sekolah, jenjang begitu, mata pelajarannya apa, kelas atau semester, materi pokok, serta alokasi waktu. Nah, untuk RPP yang saya contohkan ini, itu saya membuat dengan bentuk blended learning. Blended learning pada situasi pembelajaran daring dengan melibatkan pembelajaran langsung, yaitu sinkronus, dan pembelajaran tidak langsung, yaitu asinkronus. Baik, kita lihat untuk yang pertama, yaitu komponen tujuan pembelajaran. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa apa sih tujuan pembelajaran itu? Nah, dijabarkan sebagai perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, serta dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga pada jabarannya kita bisa melihat ada beberapa hal, ada beberapa capaian yang harus dimiliki dan terjadi pada siswa. Nah, di sini saya tuliskan, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan dapat menyebutkan, mengidentifikasi, membedakan, menggunakan, menerapkan, serta menulis. Nah, jadi untuk kata kerja yang saya bold ini disebut kata kerja operasional atau operational verb yang digunakan untuk menunjukkan capaian kompetensi apa yang akan dimiliki oleh siswa. Tentunya merujuk pada materi ajar yang sesuai dengan jabaran kompetensi dasar. Nah, nanti pada sesi yang lain, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan mengapa pada jabarannya di sini ada keterangan C1, C2, C3, C6. Nah, jadi di dalam penyusunan tujuan pembelajaran nanti kita perlu memahami tentang konsep taksonomi Bloom. Nah, apa itu taksonomi Bloom? Nanti akan saya jelaskan lagi pada sesi yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran, alat atau bahan, dan sumber belajar. Nah, pada jabaran untuk komponen ini, kita wajib memperjelas media apa saja yang akan kita gunakan, kemudian tools atau alat, serta sumber belajar. Ini menjadi sangat penting. Terlebih pada pembelajaran daring, tidak ada interaksi tatap muka langsung,
antara guru dan siswa. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa memperjelas sebenarnya apa yang akan kita gunakan untuk sebagai support atau sebagai tools dalam kegiatan pembelajaran. Seperti pada Jabran Media, saya menggunakan gambar atau pictures, lalu ada worksheet, gambar kerja siswa, lalu saya juga pakai platform aplikasi Quizzes. Kemudian untuk interaksi, saya coba untuk menggunakan Telegram atau WhatsApp gitu. Nah, untuk tools atau bahan pasti menggunakan device, ada laptop, bisa dengan handphone, serta internet connection atau jaringan internet. Nah, untuk sumber belajar, kita juga perlu memperjelas semisal buku apa yang digunakan, kemudian perlu juga ditambah sebenarnya ya halaman berapa, lalu file-file atau supporting sources yang bisa kita gunakan. Termasuk memberikan video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Nah, oke, berikutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran, kita harus bisa menentukan, ya, kita harus membagi bahwa pada langkah-langkah ini ada 3 langkah utama. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, saya ingin kalian membaca isian dari langkah-langkah ini yang saya coba split atau bedakan antara apa yang dilakukan oleh guru. Jadi saya tuliskan pada kolom aktivitas guru, serta apa saja hal yang akan dilakukan oleh peserta didik atau siswa yang saya tuliskan pada bagian aktivitas peserta didik. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat dan mengidentifikasi ya bagaimana kita melihat bahan alat itu kita gunakan pada kegiatan pembelajaran, serta bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kita bisa cross-check, kita bisa melihat bahwa kata kerja operasional atau operational verb yang sudah dituliskan pada tujuan pembelajaran itu muncul dan terlihat pada kegiatan pembelajaran. Begitu. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu, kita harus bisa memastikan bahwa kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tipenya on the track ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita perlu state ya secara eksplisit. Jadi setiap aktivitas atau setiap movement ya itu mencapai atau memenuhi tujuan pembelajaran yang mana. Ya, sehingga kalau kalian bisa mengamati nanti akan saya tunjukkan ya di sini bahwa kata kerja operasional itu masuk di dalam jabaran KBM, saya beri tanda bold, kemudian juga saya beri tanda leveling atau tingkatan dari taksonominya gitu. Untuk kegiatan inti sama ya, meliputi kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, serta creativity. Ya, tolong untuk dilihat juga, diamati komponen substansinya apa, nanti bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Kemudian kegiatan penutup juga perlu ya, di menentukan apa sebenarnya yang digunakan oleh guru, yang dilakukan ya, serta bagaimana juga yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Jadi ini masih saya deskripsikan atau saya belum melengkapi dengan contoh-contoh dari jabaran aktivitas atau soal yang diberikan oleh
guru untuk mengetahui, untuk meng-cross-check apakah kegiatan hasil belajar, ya, perilaku hasil belajar itu terlihat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu sebenarnya tujuan dari adanya penilaian. Nah, cuman di sini saya berikan penegasan bahwa substansi atau isi dari penilaian itu adalah penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Jadi nanti ke depannya kita bisa explore dan kita coba untuk bagaimana sih kita membuat komponen atau kita membuat contoh aktivitas soal ya yang merujuk pada kegiatan pembelajaran untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku ya, capaian kompetensi dari siswa setelah mempelajari materi-materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Oke. Nah, nanti ketika kalian membaca jabaran dari RPP saya ini ya, itu tidak mutlak harus seperti itu. Jadi ini saya hanya menggambarkan salah satu bentuk saja dari kegiatan pembelajaran blended learning secara sinkronus dan asinkronus. Jika ada pertanyaan tentang apakah boleh menggunakan tools yang lain, cara yang lain, dan menegaskan teaching strategy yang lebih spesifik, itu boleh. Jadi di sini nanti untuk tugas ke depan adalah bagaimana kalian bisa membuat ya mempersiapkan desain pembelajaran blended dengan cara strategi method yang bervariasi gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya penjelasan saya tentang RPP 1 lembar. Apabila ada pertanyaan bisa kita bahas, kita diskusikan pada sesi diskusi sesi tanya jawab. Oke, demikian. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.